Ya, perkenalkan saya Pramike yang berjaga pada siang hari ini dari jam 2 hingga jam 8 malam nanti. Kalau boleh tahu nama ibu siapa ya? Yang pengen tahu banget suster. Ya ibu, biar saya lebih dekat dengan ibu. Ya udah namanya Vera. Baik, ibu Vera biar dipanggil siapa ya? PU. Baik, ibu kalau boleh saya panggil ibu Vera? Ya udah terserah kita. Baik, ibu Vera, bagaimana keadaannya hari ini? Bisa. Bagaimana dengan keadaannya, masih suka marah-marah? Emang kelihatannya saya suka marah. Baik, ibu di sini kita akan membincang-bincang tentang perasaan marah ibu. Apakah ibu mau bersedia? Jangan lama. Emang kapan? Kalau ibu bisa sekarang juga tidak apa-apa. Waktunya kira-kira ibu maunya berapa menit? Kalau 10 menit bisa nggak? Baik, 10 menit. Maunya di mana ya bu? Situ aja ke depan dan di kanan saya. Oh ya udah baik. Baik ibu, biasanya penyebab marah ibu itu kenapa ya bu? Kalau orang datang minjem duit, terus kesel banget rasanya suster. Udah gitu kayak kadang ya orang datang gitu kan, kok nyebelin gitu, mukanya kayak pengen banget saya tampol tuh, baru saya marah gitu. Tahu ibu kalau penyebab marahnya itu kenapa ya, ciri-cirinya bu? Yang paling saya suka katanya sih saya kalau marah tuh matanya merah, tangan saya ya kadang suka nampol gitu kayak pengen nampol gitu. Baik ibu. Setelah itu biasanya ibu melakukan apa? Yang paling saya diem dulu, terus di situ saya mikirin sama anak kucing saya biar saya ada tenang. Baik. Baik ibu, di sini saya punya cara untuk mengatasi marah ibu. Apakah ibu mau mengikuti arahan saya? Susah nggak? Tidak bu, waktunya kira-kira sekitar 20 menit saja bu. Sekarang Ya, apakah ibu bersedia? Sekarang ibu duduk tegak dulu, lalu tarik nafas perlahan, keluarkan lewat mulut dan seperti mengeluarkan kemarahan ibu. Tarik nafas lagi, keluarkan lagi bu. Baik, bagus ya bu, lakukan secara 5 kali ya bu. ini berarti saya ngelakuin 5 kali. Iya ibu. Tadi kan udah 2, 3 kali lagi ya. Berarti 3 kali lagi kan? Iya ibu. Oke. Tarik nafas lagi, keluarkan lagi. Tarik nafas lagi. Bu. Ya, baik bu. Jadi gimana perasaan ibu setelah mengeluarkan amarahnya dengan tarik nafas? Enak sih di sini lega suster. Baik, sekarang tekniknya sudah selesai ya bu. Besok kita akan melakukan teknik dengan memukul bantal. Oh gitu suster. Ya, apakah ibu bersedia? Ya udah boleh. Kira-kira maunya di mana ya bu? Kayak gini aja lagi. Tapi kalau saya tidur bangunin aja ya. Ya baik ibu. Jamnya? Ini jam berapa sekarang? Nah, pokoknya kayak gini aja. Baik, sesuaikan dengan jamnya sekarang ya bu. Iya. Baik. Tapi lama nggak suster? Enggak bu, waktunya sama juga sekitar 20 menitan. Baik ibu, saya permisi dulu ya bu. Selamat siang ibu. Ibu. Ya ibu, bangun dulu ya bu. Kenapa sih? Ya seperti janji saya dengan ibu kemarin, saya datang kembali untuk melanjutkan teknik kita yang kemarin ya bu. Suster siapa namanya Niken ya? Iya, Saya minta permen dulu dong. Ada nggak? kita dulu ya. Nih, Ya udah. Mau di mana suster? di sini atau di mana, setelah ibu mau di mana? Kemarin di mana sih janjinya saya lupa. Kemarin di ruang tamu ibu. Oh di ruang tamu ya. Ya udah di sana aja suster. Baik, ayo. Tadi mau ngapain? Mau melakukan tindakan fisik lagi bu, tapi dengan cara memukul bantal Buat apa itu suster? untuk meredakan marah ibu lagi. Oh gitu. Udah deh. Saya siap dulu. Bu, bagaimana perasaan ibu saat ini? Marahnya masih? Enggak sih, orang nggak ada yang bikin saya kesel. Baik, di sini saya akan melakukan teknik yang kedua ya bu, yaitu dengan cara meluapkan marah lewat bantal ya bu, memukul bantal. Badannya diapain suster? Bantal nanti dipukul ya bu, nanti saya jelaskan. Waktunya sekitar berapa ibu maunya?
20 menit bisa nggak? 20 menit. 10 aja. Baik. 10 menit ya, Bu. Di sini ya, Bu. Kan udah. Ya udah, baik. Bagaimana kita mengevaluasi yang kemarin? Saya ulangi lagi ya. Kemarin kita melakukan tindakan apa ya, Bu? Yang tarik nafas dalam. Baik, di sini selain kita melakukan tarik nafas dalam, di sini juga saya ingin melakukan teknik fisik yaitu dengan cara memukul bantal ya, Bu. Bu, sekarang ini ada bantal. Jadi kalau misalnya ibu lagi marah atau udah mulai emosi, tanda-tanda ibu emosi, ibu ambil bantal ibu atau ibu ke kamar, ke kasur ibu, lalu memukul-mukul bantal itu dengan meluapkan emosi ibu. Coba ibu praktekkan. Oh, jadi saya harus bayangin dulu. Iya, dibayang. Bentar ya, suster. Saya pakai dulu. Baik, bagus. Lagi Bu. Cara ini dapat ibu lakukan jika ibu sedang marah. Tapi jangan lupa untuk merapikan bantal dan kasur ibu lagi ya, Bu. Ibu setelah melakukan teknik ini bagaimana perasaan ibu? Alhamdulillah, Baik, di sini kita akan melakukan jadwal rutin ya, Bu. Sebelumnya saya evaluasi lagi, kemarin kita melakukan teknik apa, Ibu? tarik nafas dalam. Sekarang dengan cara pukul bantal. baik, di sini kita akan melakukan kegiatan rutin. Yang pertama itu melakukan tarik nafas dalam. Ibu maunya setiap jam berapa? Nafas dalamnya pagi yang malam. Baik, untuk memukul bantalnya? Pukul bantalnya siangan. Baik, jadi kita menerapkan jadwal rutin ya untuk setiap pagi dan malam melakukan teknik nafas dalam, dan untuk memukul bantalnya kita lakukan siang hari ya, Bu. Iya. Ibu, jadwal rutinnya itu mau dilakukan berapa kali seminggu ya, Bu? 3 kali boleh nggak? Baik, untuk nafas dalamnya 3 kali dalam seminggu. Untuk pemukul bantalnya Samain aja dia. samain aja, baik. Jadi besok saya akan kembali lagi untuk melakukan kegiatan teknik selanjutnya, yaitu dengan cara mengontrol marah dengan berbicara yang baik ya, Bu. Oh gitu ya. Iya. Mas saya bicaranya kurang baik suster. Baik, cuman saya akan membantu lebih baik lagi. Ya, kira-kira ibu maunya di jam berapa ya? Saya maunya ada sorenya aja deh suster. Kayaknya kalau sekarang udah panas. Baik, di tempat mana ya, Bu? Di sini lagi bagaimana ya, Bu? Dan di sini lagi saya besok suster di taman aja depannya. Baik, kita ke taman depan ya, Bu, besok. Iya. Baik, saya permisi dulu ya, Bu. Iya. Selamat siang, Ibu. Ya suster kenapa? Baik, di sini saya menepati janji saya kemarin ya, Bu. Saya datang lagi untuk melakukan kegiatan yang ketiganya. Oh iya. Di sini apakah Ibu sudah melakukan kegiatan yang sudah saya berikan yang kemarin? Udah dong. Apakah Ibu sudah menerapkan dalam jadwal kegiatannya? Ya. Baik, bagus Ibu. Nah, Ibu bagaimana kalau misalkan selanjutnya kita melakukan teknik dengan mengontrol marah dengan cara berbicara yang baik? Ya. Bagaimana Ibu maunya di mana kita? Kemarin di taman kan suster? Baik, kalau Ibu mau di taman, baik kita ke taman. Waktunya kira-kira Ibu mau berapa menit? Menit. Kan belajar ngomong doang. 10 menit ya. Baik, 10 menit ya, Bu. Baik Ibu, sekarang kita udah ada di halaman. Sekarang kan kita sudah melakukan teknik nafas dalam dan melakukan cara memukul bantal. Dengan cara itu apakah Ibu sudah lega? Udah kok. Ya, kalau misalkan dengan cara itu Ibu sudah lega, bagaimana kalau kita mengontrol dengan cara berbicara yang baik kepada orang yang membuat Ibu marah? Gimana sih? Baik Ibu, di sini yang pertama yaitu cara Ibu untuk meminta. Tadi kan Ibu bilang kalau misalkan Ibu ada yang meminjam duit. Nah, di sini cara Ibu memintanya dengan cara yang baik, dengan cara halus. Kayak gimana suster? Seperti Ibu menanyakan apakah dia sudah ada atau belum, kayak gitu. Dan yang kedua, cara Ibu menolak. Ibu bisa menolak dengan cara yang halus jika Ibu tidak ingin memberinya. Yang ketiga, Ibu bisa meluapkan rasa kesal Ibu jika dia tidak keterlaluan. Luapkan dengan cara bilang, saya kesal dengan kamu tidak sopan,
gitu. Oh gitu. Itu nadanya harus kenceng nggak? Nadanya bisa dengan nada halus. Oh gitu. Kalau saya kesel juga kan kadang gini ya suster ya, kadang saya ngomong nih kan saya orang Padang ya, saya orang Minang. Kalau saya ngomong nih kadang orang juga dengernya katanya saya marah-marah padahal enggak gitu loh, suster. Iya baik, ibu bisa menjelaskan itu kepada mereka. Apakah ibu bisa mengulangi yang teknik tadi saya ajarkan? Tapi kalau saya salah banting ya. Iya nggak apa-apa. Kalau nggak salah tadi yang pertama saya tanyain dia itu udah punya uangnya atau belum, tapi dengan cara yang belum kan suster. Terus yang iya kak, yang kedua kalau misalnya ada orang yang datang pinjam duit ke saya, kalau emang saya nggak mau, ya saya bilang dengan cara menolak dengan halus kayak saya belum punya uangnya, atau enggak saya bilang saya belum mau untuk meminjamkan uangnya karena takutnya kamu nggak balikin uang saya gitu. Terus yang ketiga tadi kalau kalau apa suster saya lupa kayaknya tadi. Kalau misalkan ibu sedang marah dan tidak bisa menahan emosinya, ibu bisa mengungkapkannya kepada orang tersebut. Oh yang ngomong itu ya, saya kesel dengan kamu gitu ya suster ya. Baik, baik, bagus ibu. Ibu sudah bisa mengulanginya dengan baik. Jadi setelah ibu melakukan tindakan yang tadi, bagaimana perasaan ibu? Ya, saya sih alhamdulillah jadinya tahu gitu suster. Ya walaupun kalau yang ketiga itu rada susah sih kayak ini. Baik. Jadi di sini kita evaluasi lagi ya Bu. Kan kemarin kita sudah melakukan 2 teknik lagi. Itu bagaimana Ibu? Apa bisa Ibu mengulanginya? Saya masih ingat ini. Oke saya ulangin ya suster ya. Yang pertama tarik nafas dalam gini kan suster. Terus hembuskan, wah gitu kan. Iya baik. Terus itu yang kedua dengan cara pukul bantal, jadi kayak tarik nafas, saya bayangin dulu baru pukul. Terus yang ketiga yang tadi kan suster, kalau misalnya ada orang yang datang minjem uang terus saya menolaknya dengan halus, terus begitu kalau ada yang minjem uang saya yang belum bayar saya tagih dengan cara yang halus. Terus yang ketiga kalau emang saya nggak suka sama dia saya bilang saya nggak suka sama kamu gitu kan suster. Baik, bagus ya Bu. Di sini kita akan melakukan pembuatan jadwal. Kan kemarin kita sudah membuat 2 jadwal ya Bu. Sekarang Ibu kira-kira mau menempatkan pada jam berapa? Kayaknya rada sore di suster kayak gitu. Baik, kira-kira jam berapa? Asar? Kayaknya ya boleh ya. Ya baik. Jadi kemarin kan kita sudah membuat jadwal tarik nafas untuk pagi dan malam. Terus kita membuat teknik memukul bantal pada siang hari dan teknik untuk meluapkan marah dengan cara mengontrol marah berbicara dengan baik itu pada asar ya. Iya. Baik. Besok saya akan balik lagi untuk teknik selanjutnya. Maunya di mana Ibu? Di sini aja lagi sih suster, kayaknya lebih enak. Baik. Kira-kira jam berapa ya Bu? Ini jam segini aja lah. Jam segini. Baik, terima kasih ya Bu, saya permisi dulu. Siang Ibu. Iya. Baik, sesuai dengan janji saya balik lagi sesuai dengan jam yang telah kita janjikan ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu sudah melakukan tindakannya dengan teratur? Udah kok. Bagaimana marahnya Ibu sudah bisa dikontrol? Ya. Baik, di sini saya akan melakukan teknik yang terakhir ya Bu, yaitu teknik untuk mengatur dengan ibadah Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya boleh. Baik, kira-kira Ibu masih mau di halaman depan? Dari situ aja sih di taman aja. Baik, kira-kira maunya berapa menit Ibu? Maunya berapa gitu suster aja deh. Ibu kalau 15 menit apakah Ibu mau? Nah iya boleh. Nambahin waktu 5 menit. Baik, sekarang kita ke sana ya Bu. Ibu, sekarang kan kita membicarakan tentang ibadah. Apakah Ibu sering sholat? Ya Baik, biasanya Ibu kalau sholat itu pertama-tama melakukan apa ya? harus pakai niat dong. Ya, habis melakukan niat, kita melakukan apa? Ya langsung sholat lah. Jadi gini ya Bu, kita kan pertama-tama niat dulu ya. Jika Ibu sudah marah dengan cara melakukan teknik yang sebelumnya kita ajarkan, Ibu masih belum mereda juga, Ibu bisa melakukan dengan cara sholat. Dengan cara pertama itu niat, lalu kita melakukan wudu dulu ya Bu. Cuma kalau udah itu wajib ya. Iya, wajib untuk sholat. Nah, jika sudah wudu, Ibu baru melakukan sholat. Oh gitu. Jadi harus bawa pakai.
Iya. Apakah Ibu menyebutkan sholat 5 waktunya? Bisa dong, bisa saya nggak bisa sih. Cuma ya, subuh, asar, maghrib, isya, zuhur kan? Ibu yang pertama itu kan subuh dulu ya Bu, yang kedua itu zuhur, yang ketiga itu asar, yang keempat itu maghrib, dan kelima itu baru isya Ibu. Terus kalau waktunya itu kapan nih? Waktunya itu untuk subuh itu sebelum fajar ya, untuk menjelang fajarnya. Oh, ke teman saya ya? Fajar untuk pagi hari Ibu ya. Oh, pagi. Terus untuk zuhur itu kita menjelang siang sekitar jam setengah satuan. Siang bolong ya? Ya. Berarti. Nah, terus untuk asyarnya itu kita menjelang sore ya Bu, sekitar jam setengah empatan dan 3 ayat. Dan untuk maghribnya itu dia pas menjelang matahari turun ya Bu, itu kira-kira jam 6, setengah 6-an. Sunrise ya, sunrise. Iya. Nah, terus untuk isya itu kira-kira jam 7-an ya Bu. Oh, itu jadwalnya saya nggak boleh makan lagi terus itu. Iya, Ibu pintar. Baik Ibu, setelah melakukan teknik ini, bagaimana perasaan Ibu? Ya seneng, soalnya kan agak ilmu juga. Baik, apakah Ibu sudah mengetahui tentang teknik yang ini? Baru ini. Baik, apakah Ibu bisa mengulangi dari teknik yang awal kita pelajari? Diulangin lagi nih suster dari awal. Iya. Yang pertama tarik nafas dalam. Baik. Terus yang kedua pukul bantal. Ya. Yang ketiga dengan cara kalau misalnya orang ngutang gitu kan, Ya. kita kalau emang kita nggak punya duit atau kita nggak mau, kita menolaknya dengan cara yang halus. Terus kayak gitu kalau misalnya orang mau kita tagihin utangnya, kita tagihnya tuh dengan cara yang baik. Terus kalau emang kita nggak mau ngomong sama dia, kita ngomong saya nggak mau ngomong sama kamu gitu kan. Ya, baik. Terus yang terakhir ini kan yang sholat itu kan suster. Baik Ibu, di sini juga Ibu sudah bisa melakukan kegiatan untuk sholatnya setiap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Bagaimana kalau besok saya akan datang lagi untuk menjelaskan tentang penggunaan obat. Penggunaan untuk Obat. emang harus banget minum? Iya, biar Ibu cepat sembuh. Oh iya udah. Baik, kira-kira mau di sini atau di tempat yang lain? Di ruang tamu aja. Baik, kira-kira jamnya berapa ya? Kegisian di suster kan habis makan biasanya minum. Baik, kalau gitu saya permisi dulu ya Bu. Iya.